Selamat pagi Sobat Cuan semua, Sobat Cuan HPS. Senang bertemu kembali di hari Jumat pada program Ask the Analyst, Thank God It's Friday. Apa kabar kalian minggu ini? Mungkin ada yang mau di-sharing di sesi IG Live kami hari ini. How do you go through this week? Ya. How do you go through this week? Bagaimana kondisi portfolio kalian? Mungkin ada yang mau dikonsultasikan. Please, silakan tulis di chat. Ya, hari ini kita akan lebih dedikasikan kepada situasi teknikal, pembacaan teknikal dari saham-saham pilihan rekomendasi kami selama seminggu terakhir. Kemudian juga kalau ada portfolio yang mau dikonsultasikan, silakan. Oke. Selamat pagi Fahrun, pagi Eka. Selamat pagi teman-teman semua. Kalau ada yang mau dikonsultasikan portfolionya di sini silakan. Kalau ada mau sharing gimana pengalaman di market minggu ini, apa capek, apa frustasi atau atau bingung. Atau bingung, boleh tulis di sini, nanti kita bahas secara bersama karena hari ini akan lebih kita dedikasikan untuk pembacaan technical analysis. Oke, pertama mungkin akan kita mulai dulu dengan situasi komposit ya, situasi indeks secara keseluruhan. Kemarin sudah ada percobaan naik, tapi sejujurnya titik high kemarin itu di angka 6637 itu persis kena resisten MA20 dan 50 ya. Jadi kita kan masih berada di area sideways, di trend sideways nih dengan support 6650, resistennya 6735 sampai 6750. Nah, kemarin 2 hari yang lalu itu kita kan sempat terjerembab kembali ke angka 6550 ya. Kita sedang berusaha bangkit nih. Eka nanti minta update sektor komoditas terutama emas. Oke, sip. Nanti juga bisa saya bacakan technical analisisnya gold ya, dan kemudian saham-saham terkait. Saya siapin dulu chartnya sebentar. Oke, sambil ngoceh tentang komposit. Again, kompositnya itu kompositnya itu saya ulang masih berada di trend sideways. Kemarin kita kembali terjerembab ke level 5550, itu kita uji tes support lagi untuk kesekian kalinya dan akhirnya 2 hari ini belakangan berusaha bangkit kembali ya. Oke, kemarin walaupun posisi positif tapi di angka high persis di 6640, 6637 kemarin ya, itu adalah resisten dari MA20 dan 50. Jadi cukup banyak PR kita untuk hari Jumat ini. So, saran saya sih jangan berharap banyak ya, karena kita sudah di penghujung minggu dan Jumat itu cenderung waktunya orang untuk agak sedikit cautious gitu. So, mungkin tidak akan ada banyak pembelian atau market pun jadi sepi gara-gara sentimennya. Wah, sekarang ini kita masih berada di resistance, so ya wait and see dulu deh gitu. Apa sih sebenarnya yang mau di wait and see di minggu depan? Pastinya adalah FOMC meeting. FOMC meeting yaitu meeting the Fed, gubernur the Fed itu bukan gubernur Bank Indonesia ya. Bukan rapat Dewan Gubernur, bukan RDG melainkan FOMC. Ini di US, di Amerika. Oke, tanggal 25 sampai 26 yang akan menentukan timeline tapering lebih clear begitu ya. Memang sudah dikasih kisi-kisi ini sekitar Maret tahun 2022, of course tahun ini, bulan Maret maksudnya. Dan BI memperkirakan mereka akan mulai menaikkan suku bunga 4 kali tahun ini ya. Setiap kalinya mungkin 25 bips. Nah,
Tapi mungkin di awal-awal akan mereka naikkan 50 bips gitu. Bagaimana dengan Indonesia? Well, RDG kita sudah selesai kemarin tanggal berapa? 9.20 itu, dan ketetapannya adalah BI menahan rate unchanged di 3,5%. Oke. Ya, dia lihat-lihat dulu dong, Ameriknya aja belum naikin gitu. So, I think kalau Amrik itu memang merasa perlu untuk menaikkan suku bunga karena inflasi mereka yang cenderung tidak terkendali, yang tadinya Jerome Powell bilang, ini cuma temporary, karena ada supply chain disruption gitu. Harga komoditasnya juga meroket, tapi ternyata tidak turun-turun, dan akhirnya desakan untuk menaikkan suku bunga itu semakin menekan, dan akhirnya mau nggak mau kayaknya mereka akan lakukan tercepat Maret tahun ini. Oke, so itu yang ditunggu-tunggu minggu depan rasa-rasanya ya, sentimennya. Terus kemudian COVID ini masih menjadi kryptonite buat market kita ya. So Sobat Cuan HPS juga harap hati-hati di jalan dimanapun kalian berada. Kenaikan kasus ini di Indonesia secara nasional dan terutamanya epicentrumnya di Jakarta ini sudah semakin pesat ya. The last time kemarin datanya sudah ada 2.100 kasus baru, dengan dengan Jakarta itu sekitar 1.000 lebih ya. So be very careful teman-teman. Sebagai perbandingan aja, tanggal 21 Desember kemarin, pas nih sebulan yang lalu, kasus nasional kita bukannya baru, sudah mencapai 200 kasus saja nasional loh, sekitar seluruh Indonesia. But today itu 2.100. Jadi kenaikannya 10 kali lipat dalam waktu sebulan. If it was a stock, we should buy it. Tapi sayang ini adalah infection rate dari virus, so please be very careful. Ini mungkin masih akan menimbulkan jittery di market for days to come or maybe weeks to come, karena kita akan menghadapi akan merayakan tepatnya Chinese New Year 1 Februari nanti around the world ya, nggak cuma di sini doang obviously. Dan kemudian di China juga ini adalah waktunya saat pulang kampung. So dunia akan memantau infection rate ini seluruh dunia ya, terutamanya pada saat nanti China pulang kampung tanggal 1 Februari nanti di menjelang Imlek. Dan Kemenkes juga sebenarnya sudah bikin prediksi yang awalnya emang cukup meresahkan, karena dibilang Indonesia akan kembali mencapai angka 60.000 kasus pada bulan Februari. Wah, sekarang 2.000 ke 6.000 dalam waktu relatively kurang dari 2 minggu lagi. Itu kan cukup bikin deg-degan ya nggak sih? Oke, karena kenapa bisa begitu cepat? Karena ini tingkat penyebarannya bukannya linear, melainkan eksponensial. Kalau linear kan satu orang nularin satu. Tapi kalau ini kita nih ya, apalagi yang jenis varian Omicron yang lebih transmissible, lebih cepat menular, satu orang bisa nularin more than one. Jadi aku bisa nularin ke 3 orang, dan 3 orang itu ke pangkat 3 lagi 9. So that's why itu penyebarannya bisa diperkirakan bisa lebih cepat. Oke. So once again COVID masih akan menjadi kryptonite di market. Apalagi kalau misalkan level PPKM-nya dinaikin menjadi level 3, sekarang kita masih level 2 ya di Jawa Bali. Merasa urgent untuk dinaikin untuk mencegah supaya jangan sampai keburu kejadian seperti Juli tahun lalu. So maybe trend sideways ini masih akan berlangsung lebih lama lagi. Mudah-mudahan juga level support 6550 itu tidak terjebol. Dan harap diingat nih teman-teman, mengenai level support dan resistance. Nah, kita kembali bicara teknikal ya. Itu semakin lama atau semakin sering dia teruji, baik level support maupun resistance, itu akan semakin melemah kekuatannya. So ibaratnya ini petinju yang ditonjokin terus, suatu saat dia akan KO juga ya. So kalau level 6550 ini sering dipakai, apakah suatu saat kekuatannya akan wear off? Nah, itu yang perlu kita waspadai. Demikian juga kalau misalkan IHSG-nya sering menguji level resisten 6735 sampai 6750. Suatu saat eventually dia akan tembus juga gitu ya. Tapi sayang
belum ada katalis positif yang bisa yang kurang lebih bisa mendoronglah hal itu terjadi gitu. Sementara ini belum terlihat. Oke, balik lagi ke technical analysis. Teman-teman juga sudah mungkin pada nungguin tadi Eka ya mengenai komoditas emas. Tapi saya mau bahas dulu rekapan daily trading ideas dari Hena Putira Sekuritas selama seminggu terakhir. Kita ada key calls saham Jasa Marga, Pewon dari Senin sampai kemarin ya. Sampai hari ini actually, tapi mungkin yang hari ini kita let the market decide dulu. Jadi key calls kita dari hari Senin sampai Kamis adalah Jasa Marga, Pewon, GGRM, BBRI, Cepin, WSKT nih yang kemarin ada sentimen positif bahwa dia sudah ada pembeli strategis untuk cabang tol Cimanggis Cibitung ya. Saya mau selipin satu berita mengenai WSKT ini. Dari proyek penjualan ini diperkirakan WSKT akan memperoleh net profit sebesar 229 miliar. Tapi yang lebih penting di belakang itu adalah akan adanya dekonsolidasi utang sebesar 4,1 triliun. Nah, itu lebih besar lagi dan lebih berguna buat WSKT. Karena apa? BUMN karya ini kemarin waktu pandemi banyak kepukul cash flow-nya mereka jadi ajut-ajutan gitu ya, jadi nggak jelas dan obviously nggak ada pemasukan untuk bayar utang. Oke, karena proses divestasinya agak-agak macet pada waktu pandemi. Itu normal. Oke, pada waktu pandemi kemarin. So dari PMN pun penanaman modal negara WSKT sudah menikmati kucuran dana sebesar 9 triliun lebih. So hopefully ini akan bisa bikin dia untuk menyelesaikan 17 proyek tol lainnya dan sehingga bisa lebih cepat dijual sehingga dia dapat income bisa untuk rolling next project ataupun untuk menyehatkan dia punya cash flow supaya bisa jadi positif dan juga tentunya untuk bayar hutang ya. Kemudian kemarin kita ada rekomend Alfamart dan Breeze ya. Hari ini kita recommending Emior dan Tekim. Tapi kita lihat dulu dari yang paling awal yaitu Jasa Marga. Jasa Marga sebenarnya kita mengharapkan traffic soalnya. Sudah mulai picking up tapi tidak demikian pada harga sahamnya. Intinya adalah harga saham Jasa Marga ini masih dalam keadaan downtrend, belum picking up juga. So, di manakah support terdekatnya? Palingan kita harapin ya dengan dia jebol ini pola turun channel namanya. So probably dia harga targetnya di sekitar 3.300. Nah, 3.300 itu ternyata setara dengan level previous low bulan Juli tahun lalu. Juni ya 3.300. Jadi the more the reason untuk kenapa JSMR mungkin bisa ada limited downside kalau sudah mencapai 3.300. Kalau di sini belum rasa-rasanya gitu. Walaupun RSI sudah berada di area oversold, tapi itu tapi yang namanya indikator ini kalau misalkan trennya dia fungsinya cuma pendukung ya, hierarkinya itu cuma pendukung. Kita harus melihat price movement. Nah, itu yang posisinya nomor 1 gitu, ranking 1. Jadi kalau harga memang downtrend parah gitu atau strong downtrend seperti yang dialami oleh JSMR ini, wajar saja kalau RSI-nya masih bermain di sekitar area oversold. Dia akan di situ-situ aja, tapi tidak menjamin bahwa rebound akan segera terjadi. So, mendingan kita ngikutin perhitungan price movement sama dari patternnya bahwa kelihatannya pelemahan JSMR baru akan berakhir di sekitar 3.300 atau melunak lah ya. Jadi sekitar 3.350 atau 3.300 baru kita lirik-lirik JSMR lagi. Oke, kemudian bagaimana dengan Pewon? Nah, Pewon pada waktu di sekitar harga 435 kemarin itu sebenarnya sudah mencapai tren target turun. Target turun dari pola double top sebelumnya ya. Tapi
apakah setelah mencapai target turun akan langsung rebound, lanjut balik kembali ke harga 500 sehat walafiat seperti biasanya? Belum tentu, karena ketika harga mencapai support hari ini, harga mencapai support dan potensi rebound itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Ketika harga mencapai target turun atau support, artinya limited downside. That's it. Itu aja yang bisa dijanjikan. Tapi kemana dia reboundnya? Nah, itu lain urusan. Oke, so potensi reboundnya Pewon kali ini dia harus bisa lewati dulu resisten MA10 dan 20-nya ke atas 464. Kemarin closing berapa? 456. Oke, sekarang fokus terdekatnya adalah level 464 ya. 465. Kemudian berjalan bertahap ke atas 470 baru punya potensi ke 490 or 550. Dan kemudian GGRM. Bagaimana kabar GGRM, industri rokok kita yang ya bisa dibilang memang sudah sunset industri, kemudian juga wacana cukai rokok kembali on and off. GGRM kemarin sempat ada percobaan bangkit, tapi sayang cuma sampai resisten MA50 atau sekitar 32.000 itu dia sudah mogok kembali. So mungkin tidak menjadi pilihan untuk jangka waktu dekat, tapi akan lebih bisa diperhatikan kalau GGRM ini sudah bisa tembus level 32.100 tepatnya, baru ada potensi untuk lebih leluasa menuju 34 ribuan or 35.000. Jadi average up-nya beli banyakannya kalau GGRM sudah berada di atas 32.100 ya. Kemudian apa tuh satu lagi BBRI. Nah, BBRI. Nah, BBRI-nya sayang ya. Kemarin sudah berusaha untuk bangkit tapi again kembali terbentur oleh resisten level previous high di sekitar 4250 dan penutupan kemarin akhirnya mengukuhkan BBRI di bawah ketiga MA10 20 50. Kemarin closingnya 4130. Bentuknya doji sih. Ada kemungkinan balik arah, tapi harus dikonfirmasi oleh candle berikutnya yaitu hari ini. So, kalaupun hari ini BBRI ada rebound, tugasnya cukup berat. Ada 3 lapis moving average dan garis resisten jangka pendek sampai di angka 4.200. Nah, jadi kalau teman-teman tolong lihat-lihat, kalau sekitar 4190, 4.200 BBRI-nya itu rada mogok, ya mungkin kalian perlu untuk kurangi posisi dulu, ya. Cepin. Wah, 2 hari yang lalu ada penembusan yang cukup bagus, ya. Untuk jangka pendek sudah tergolong dia mulai membentuk uptrend baru. Urutan moving average-nya sudah kayak gini nih. Ya, jadi posturnya udah ke atas dan yang paling tinggi tuh MA10, 20, 50. So, this is a good stance untuk mendukung sebuah uptrend, ya. Supportnya Cepin obviously yang paling dekat adalah MA10 ada di angka 6.200 dan resistennya yang terdekat ada di sekitar angka, kalau tidak 6550 maka adalah 6750. So hopefully Cepin masih bisa meraih target ini dalam jangka waktu dekat, ya, jangka pendek. WSKT yang tadi saya sudah jabarkan, sentimennya begini begitu, sedang berusaha rebound, namun harap disadari bahwa posisinya masih berada di bawah ketiga moving average MA10, 20, 50, artinya dia belum lolos dari downtrendnya, ya. Target terdekat untuk hari ini probably di sekitar angka 590 sampai 600, kemudian disusul oleh 630 dan idealnya kalau kita bisa jualan di sekitar resisten MA50 ataupun resisten trendline jangka pendeknya itu terletak di angka 650 sampai 660, ya.
Oke, selain WSKT, kemarin dua terakhir yang akan kita bahas adalah Alfamart dan Breeze. Alfamart 2 hari yang lalu sempat breakout. Memang volume masih kecil sih, itu yang membuat aku agak ragu-ragu juga pertamanya. Dan ya akhirnya kemarin balik lagi kan ke bawah MA10. So, tapi area supportnya memang masih di sekitar 10.85 sampai 10.75 untuk Alfamart ya. So stay cool karena kita belinya kalau misalkan kemarin ada yang ngikutin HP Kikos, kita belinya masih di sekitar area support 10.85 sampai 10.75 masih fine aja. Biasanya memang saham yang baru mengalami breakout dia akan kembali balik turun. Maksudnya apa? Bukannya pelin-pelan melainkan dia menguji support. Jadi resisten yang sudah tertembus akan berubah peran menjadi support. So, kenapa saham yang baru breakout itu cenderung balik lagi? Itu maksudnya adalah untuk menguji support, untuk ngetes beneran nggak ini kuat gitu. Kalau ini kuat ya udah oke, aku lanjut naik gitu maksudnya. Nah, jadi PR-nya Alfamart untuk hari ini simple aja, tolong ditutup di atas angka 1110. Nah, kemarin closing 1100. Hari ini kalau sudah bisa ditutup di atas 1110 itu udah good enough. Artinya uji supportnya berhasil dan minggu-minggu depan mudah-mudahan bisa bergerak lebih lanjut ke 1150 sampai 1180 ya. Satu lagi adalah Breeze. Nah, Breeze memang tengah menjalani tren turun dari bulan Oktober lalu. Tapi kemarin pas di sekitar harga 14.50-an ini sudah ketemu support dari lower channel. Kebetulan itu dia punya RSI positif, bukan positif, divergence. RSI-nya sudah oversold ya. RSI-nya sudah oversold dan ya memang ada posisi rebound dalam 2 hari terakhir. Tapi harap di watch resisten ininya terdekatnya yaitu MA10 dan 20. Pertama ada di level 1615, kemudian di level 1700. Walau masih menjalani tren turun, tapi ada resisten upper channel yang mungkin bisa jadi tempat SOS, sell on strength yang paling ideal, yaitu di sekitar harga 1710 sampai 1720. Nah, oke. Untuk hari ini kikos kami adalah Emior dan Tekim. Nanti silakan kita perhatikan sambil market berjalan. Satu lagi yang tadi Eka tanya yaitu saham emas ya. Saham emas pastinya adalah pilihan saya pertama Antam ya. Antam kemarin mengalami rebound yang cukup lumayan. Tapi hari ini harap diperhatikan Kak, dan kemarin volumenya juga tinggi ya. Hari ini akan menghadapi resisten MA10. Mampu tembus nggak nih? Maka kita harus perhatikan saham Antam lekat-lekat di sekitar harga 1960. Apakah mampu tembus? Oh ya, Pak Hadi, nanti tanya Elsa. Ya, siap. Nanti saya bahas setelah ini. 1960 bisa tembus. Kalau bisa tembus, maka Antam punya peluang lebih banyak bergerak ke 2100 dan 2250 untuk target jangka pendek ya. Ada saham emas lainnya MDKA. Oke. MDKA kayaknya kalau bicara emas agak sulit untuk dilupakan. Namun sayangnya MDKA-nya akan diuji nih. Diuji tren naiknya ya maksudnya. Karena posisi penutupan 2 hari terakhir ini berada di bawah MA 10 dan 20. Jadi PR-nya hari ini kalau bisa ditutup di penghujung minggu ini di atas angka 3960, that would be good. Kemarin di closing 3870. Oke, mudah-mudahan hari ini bisa naik kembali ke atas support moving average-nya itu ke atas 3960 ya. Supportnya, nah ini penting juga untuk diperhatikan. Support yang akan menjaga tren naik ini tetap intact adalah MA50 dan cuma satu di sekitar harga 3770. So, kalau MDKA jebol ke bawah 3770 for today, harap segera kurangi posisi ya. Karena selama kenaikan dari bulan Oktober itu tidak pernah MDKA berada di bawah MA50. So, kalau hari ini terjadi sesuatu yang di luar kebiasaannya,
that's what chartists pay attention to ya. Kalau ada irregularities di dalam pergerakan harga saham, nah itu kita udah langsung berdiri kupingnya gitu. Udah mulai alert maksudnya. Jadi kalau MDKA, once again saya katakan bahwa kalau sudah turun ke bawah support MA50-nya atau ke bawah 3770, harap berhati-hati. Itu artinya alarm siaga 1 sudah mulai nongol ya. Elsa dan Medco, harga minyak masih terus naik trennya karena ada geopolitical tension di sekitar area antara Rusia, Ukraina, dan Taiwan juga. Ya itu biasalah, kalau geopolitical tension itu biasanya ngaruh-ngaruhnya akan ke harga komoditas di negara-negara terkait gitu ya. Tapi harga tinggi dari crude oil ini akan di-offset oleh output Libya juga lagi gejot produksi nih. Kemudian juga negara-negara OPEC dan Amerika katanya akan membuka cadangan minyak mereka, jadi supply berlebih lagi dan harga kembali stabilizing ya. Karena mereka juga takut negara-negara maju itu, Eropa dan Amerika, kalau harga minyaknya terus naik maka inflasinya gimana ngontrolnya ya kan. Sementara mereka sekarang udah teriak-teriak harga komoditas yang tinggi tentunya akan menyumbangkan lebih banyak inflasi kepada perekonomian mereka. So itu adalah satu hal yang harus dikendalikan. Elsa, Bapak boleh mulai average up ketika dia sudah bisa di atas 270. Kenapa? Karena ini artinya melewati resisten MA20 dan target jangka pendeknya di 280 Bapak. Kalau 280-nya sudah bisa lewat, maka akan lebih berpeluang menuju 290 sampai 300 ya. Level previous high 296 ya, oke lah. Antara 290 sampai 300 itu mungkin bisa jadi target jangka pendek kita. Tapi kalau sudah lewat 280 itu sebenarnya adalah suatu tanda yang cukup bagus untuk bisa di hold. Maksudnya sudah mulai kelihatan trennya gitu membaik untuk jangka waktu yang lebih panjang, maybe sekitar 1 sampai 3 bulan. Boleh dipegang. Kalau bisa mantap di atas 280 ya targetnya ya, syaratnya maksudnya. Dengan target yang lebih panjang ke sekitar harga 330, 340. Oke. Ya, aku rasa waktu sudah mulai dekat dengan pembukaan market. Para trader dan sobat cuan, investor, HPS sudah harus bersiap-siap untuk memonitor market. Thank you untuk kebersamaannya pagi ini. See you next week dalam acara ATA TGIF berikutnya. Siapkan pertanyaan Anda untuk minggu depan. Kita konsultasikan portfolio seperti saat ini. Oke, thank you. Happy trading. Semoga cuan selalu.